Halo kesayangan semesta, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah mau ngeklik video ini. Dan terima kasih juga mari ucapkan untuk kamu yang sudah mau nge-like, yang udah nge-subscribe, dan sudah mau ngerespon video Mari dengan meninggalkan komentar. Nah, kali ini kita akan pick a deck lagi dengan pertanyaan, gimana sih kalau kamu meninggalkan hubungan yang sudah kamu bentuk sekarang ini dengan dia? Gitu ya. Nah, mungkin memang beberapa dari teman-teman di luar sana sudah punya ancang-ancang ini mau ninggalin pasangan kamu, atau hanya sekadar ingin memuaskan rasa penasaran kamu. Iya ya, kayak gimana ya? Nah, kalau mau dibawa serius boleh silahkan. Kalau mau hanya dijadikan fun aja, ya ndak ada juga salahnya gitu ya. Nah, sudah ada 3 deck di sini. Silahkan kamu pilih salah satunya, atau mungkin mau pilih ketiganya karena kamu sedang dekat dengan 3 orang. Atau kamu ingin meninggalkan 3 orang yang sedang terhubung dengan kamu. Ya, nggak tahu ya. Mana tahu kamu tuh ternyata pria atau wanita yang memang digandrungin banyak orang, ya kan, who knows gitu. Nah, jadi untuk kamu yang masih bingung, yang mungkin memang mau dibawa ini ke arah serius pembacaannya, silakan aja di pause, bayangkan wajahnya, sebut nama orangnya dalam hati kamu, jika dapat ya, itu nama lengkapnya dia sebelum kamu menentukan pilihan kamu. Gitu ya. Oke, di sini mari untuk menghemat durasi, mari akan mulai dari deck yang pertama ini dulu. Jadi ini deck pertama, ini deck kedua, dan ini deck ketiga ya. Oke, mari mulai dari deck pertama dan kemudian nanti akan menyusul deck kedua dan deck ketiganya. Oke ya, untuk siapapun kamu yang memilih deck ini, ya kita mulai pembacaannya. Kayak gimana kalau kamu ninggalin dia? Apa yang terjadi di perasaannya dia? Oh, jadi di sini dia yang gak akan mau nunjukin perasaan dia sesungguhnya ke kamu itu seperti apa. Jadi di sini dia akan lebih berusaha untuk tegar gitu ya. Walaupun mungkin dia kayak ngerasa kehilangan kamu, kayak ngerasa sedih gitu, kayak ngerasa bingung atau apapun kemudian perasaan-perasaan yang menunjukkan emosional, sentimental gitu ya, dia akan tutup-tutupi gitu. Dia nggak akan ngasih kode atau bahkan ngasih tahu ke kamu apa yang dia rasakan, apa yang akan dia pikirkan. Bahkan untuk beberapa di sini pura-pura jaim, iya ada gitu ya. Jadi dia nggak akan nunjukkan kelemahannya dia di depan kamu. Sekiranya pun dia terluka dengan keputusan kamu untuk ninggalin dia, gitu ya, dia nggak akan tunjukkan. Gitu. Jadi dia akan lebih mengekspresikan, aku baik-baik aja, gitu ya. Nah, jadi orang seperti ini, mari lihat memang gini. Terlalu emosional itu menurut dia satu tindakan yang kanak-kanak gitu ya. Jadi lebih dia akan coba untuk menerima dan menenangkan dirinya sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin untuk beberapa orang memang ini awal-awalnya dia akan marah gitu loh ya. Dia akan marah, tapi kemarahan dia itu mungkin tidak akan dia tunjukkan ke kamu gitu kan. Nah, dan juga bisa-bisa nanti dia sangkal, ini aku nggak marah gitu. Ya sudah, kalau memang kamu mau ninggalin aku, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Jadi dia berusaha untuk berdamai dengan dirinya gitu loh. Dia akan coba untuk melihat keputusan kamu itu dengan kacamata dewasa seperti itu ya. Jadi nggak akan, kalaupun dia ini melo gitu ya, sedih, itu kalau mari lihat tidak akan lama gitu lah ya. Jadi ada menghormati kamu lah, ada menghormati kamu ya. Mungkin kamu tuh memang tidak berbahagia ketika dengan dia. Nah, seperti itu ya. Nah, kita akan lihat apa kemudian reaksinya dia, responnya dia gitu secara tindakan. Oke. Ya. Nah, jadi jelas saja di sini dia nggak akan diam-diam aja gitu ya. Ya kalau kamu mau pergi ya pergilah. Nggak juga seperti itu. Cuman gini, ketika kamu bilang ayo kita bubaran, oh kayak gitu. Nah, jadi dia tuh mungkin agak marah dan kemudian dia yang berusaha untuk memperbaiki justru ya. Memperbaiki justru
hubungan kalian ini kembali, dia akan ngajak kamu ngobrol ini. Dia akan ngajak kamu ngomong apa yang menjadi pertimbangan kamu sehingga kamu minta bubar dari dia, minta putus dari dia, minta berpisah dari dia, gitu ya. Nah, jadi dia di sini akan ngajak kamu untuk saling terbuka, gitu loh. Dia akan ngajak kamu juga untuk dewasa di sini, gitu, daripada nangis-nangis nggak jelas, gitu ya. Bukan itu pilihan dia, gitu loh. Jadi dia akan coba untuk ngajak kamu, ayo kita perbaiki ini bareng-bareng, gitu. Kalau memang aku salah di sini, ya kamu juga gini, kalau memang aku salah di sini, nggak apa-apa kamu ngomong ke aku, gitu ya. Tapi yang jelasnya apapun yang aku lakukan ke kamu, gitu ya, walaupun kamu menilai aku ini keras, aku ini tidak sensitifan ke kamu, gitu ya, tapi apa yang aku lakukan ini semuanya untuk kamu, gitu ya, untuk kebaikan kamu. Kalau sekiranya pun aku marah-marah ke kamu, gitu ya, mungkin bikin kamu itu serasa kehilangan hak bebasnya kamu, tapi itu aku lakukan semua karena aku tahu, gitu loh, ada kebaikan. Nah, di sana dia nanti ya, dia akan ngajak kamu untuk berpikir jauh. Apalagi ini kalau kalian misalnya sudah masuk dalam rumah tangga atau punya hubungan yang memang sudah lama banget ini, gitu ya. Nah, jadi dia akan ngajak kamu untuk berpikir tentang jauh lebih ke depan, gitu. Dia akan bilang sama kamu, oke, kalau memang kamu mau ninggalin aku, tapi kamu mau ninggalin aku itu bukan hanya karena emosinya kamu aja, gitu. Tapi memang karena keputusan kamu yang benar-benar ingin lepas dari aku, keputusan sehat, gitu loh, dengan pikiran yang sehat, bukan karena dipengaruhi oleh emosi-emosi. Karena emosi-emosi ini itu dia datang dan pergi itu ya, dan ya memang disarankan jangan pernah mengambil keputusan apapun ketika kamu dalam keadaan sedih, kamu dalam keadaan marah, gitu ya. Memang tidak, jangan gitu. Nah, jadi dia nanti akan seperti itu. Dia akan coba untuk mendewasai hubungan kalian, gitu ya. Jadi dia akan ngajak kamu buka komunikasi yang baik. Ayo kita saling bertukar kata di sini, gitu ya. Tentu saja bertukar katanya dengan ya yang baik lah, gitu ya, menyampaikan yang jelas, jangan yang muter-muter keliling-keliling, justru nggak jelas dia ujung pangkalnya itu seperti kayak gimana, gitu ya. Jadi dia mau ngajak kamu tuh ngomong terang-terang aja, gitu loh, dengan bahasa yang lugas, biar dia bisa ngerti, biar dia bisa paham. Dan akan ada nanti ajakan dia yang untuk mengklirkan ini semua, gitu ya. Mengklirkan bukan dalam artian harap semudah itu dia nanti ngelepasin kamu, tidak ya, tidak. Dia akan ngajak kamu untuk merimangi kembali. Nah, kalau memang ada kendala di antara kalian berdua yang mungkin saja datang dari luar, gitu ya, ayo kita bareng-bareng di sini, ayo kita sama-sama di sini, gitu ya. Karena hubungan kita ini sudah lama kita bangun di selama ini. Kalau menurut dia itu ya, itu udah cukup baik gitu. Antara kamu dengan dia itu sudah cukup baik. Mungkin memang arah rintangan akan banyak. Tapi ketika kamu dan dia itu bersama, dia yakin apapun itu akan bisa dilampaui. Karena orang ini dengan kamu sesungguhnya ingin membangun satu hubungan yang sehat. Ingin membangun satu hubungan yang kokoh, gitu loh. Dia, kalau mari lihat di sini ya energinya. Orang ini memang mau bertanggung jawab, gitu loh, ya. Orang ini memang mau bertanggung jawab, bukan dia itu mencari hubungan yang hanya sekedar saja, tidak, gitu ya. Dengan keterbatasan dari pasangan kamu ini, sesungguhnya dia sedang membangun sesuatu yang baik, sesuatu yang kuat untuk kebersamaan kalian ini, gitu ya. Jadi tidak akan mudah dia lepaskan kamu. Cuman kalau kamu itu punya alasan yang memang tepat menurut dia, bahwa ada tanpa dia kamu itu bisa punya kehidupan yang lebih baik, mari rasa cepat atau lambat dia akan bisa ikhlas melepaskan kamu. Tapi dalam waktu sampai 7 bulan dari pertama kali kamu ngomong tentang perpisahan, dia tetap akan mencoba untuk memperbaiki. Nah, seperti itu. Walaupun kamu misalnya di sini lari, kamu di sini diam, gitu ya.
Kamu bahkan tanpa kata-kata tiba-tiba udah hilang aja ya, bahasanya tuh kamu nge-ghosting. Orang ini akan cari kamu. Dia akan cari kamu. Ya, bagaimanapun caranya dia akan cari kamu. Tapi mungkin ya dia tidak akan gembar-gembor kayak orang kepanikan kayak gitu. Enggak. Dia akan coba tenang di sini gitu ya, menghadapi kamu itu tenang gitu ya. Jadi bukan energi emosional, lawan emosional di sini. Nanti yang akan dia peragakan terhadap kamu ketika kamu minta bubar, minta berpisah dari dia. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu lumayan beruntung ini kalau ketemu dengan orang seperti ini. Jadi orangnya akan gigih gitu loh. Bukan sebentar-sebentar atau dengan mudahnya ingin mengakhiri gitu ya. Apapun caranya nanti akan dia usahakan untuk mempertahankan hubungan kalian, mempertahankan kamu ada di sisinya dia. Nah, seperti itu ya. Oke, ini untuk kalian yang memilih deck yang pertama. Oke, mari lanjut ya. Ini untuk deck yang kedua. Siapa tadi yang milih ini ya? Ini pembacaan untuk kamu. Nah, gimana dia kalau kamu ninggalin dia? Oh, ini kalau mari lihat, dia akan cari tahu, itu udah pasti ya. Dia akan cari tahu kenapa, apa alasannya gitu. Bisa jadi memang respon pertama dia adalah dingin atau justru meledak-ledak. Tapi biasanya di sini dingin gitu ya. Biasanya di sini dia tuh nggak akan mudah untuk menerima. Nggak akan mudah untuk menerima keputusan kamu pisah dari dia gitu. Nah, jadi kalaupun kamu mau pisah, alasannya itu apa? Nah, itu dia bilang, alasannya itu apa sehingga kamu mau pisah dari dia? Itu ya, ada ketersinggungan di sini, ada tersinggung dia kalau kamu minta bubar gitu. Dan kamu tuh nggak akan mudah lepas dari dia ya, nggak akan mudah di sini. Jadi dia nanti akan kemarahan dia ini bisa untuk ngerusak dirinya sendiri ataupun ngerusak kamu. Nah, kayak kita ya, cara ngerusaknya itu seperti apa? Ya macam-macam. Macam-macam. Yang jelasnya dia nggak ikhlas gitu loh. Dia nggak ikhlas. Ya, nggak akan bakalan ikhlas di sini. Kalau nggak dia nyakitin dirinya sendiri, dia akan coba untuk nyakitin kamu. Nah, kenapa dia nyakitin gitu ya? Dengan harapan kalian itu masih bisa bersama. Nah, tidak seperti deck yang pertama ini tadi. Kalau deck yang pertama ini tadi kan dia akan ngajak kamu untuk yuk kita bareng-bareng perbaikin, ngefixkan ini. Biar kita itu bisa terus bersama di masa depan. Nah, kalau deck yang kedua ini harapan berbahagia dengan kamu di masa depan itu ada. Itu ada ya. Nah, tetapi cara ajakan dia terhadap kamu itu justru lucu gitu loh. Justru aneh. Nah, itu ya. Jadi tadi dia akan tunjukkan kepedihannya dia kepada kamu atau justru kamu yang akan dibikin pedih oleh dia. Itu bikin kamu cemburu, bikin kamu itu nggak tenang hidupnya gitu. Dia memaksakan, jatuhnya dia nanti akan memaksakan kamu itu mesti stay. Apapun caranya kamu tuh mesti stay dengan dia. Nah, seperti itu. Nanti orang ini bisa masam, orang ini bisa kasar sama kamu. Gitu, bisa culas nanti ngomong sama kamu. Gitu ya. Dia bisa nanti menantang kamu juga gitu. Ketika kamu bilang bubar, dia juga bisa bilang, "Yo udah ayo bubar" gitu. Tapi nanti dia akan sesali. Dia akan sesali itu. Dan kemudian akan datang pertanyaan yang luar biasa besar dalam hidupnya dia, dalam kepalanya dia, dalam hatinya dia. Gitu ya. Loh, kok tiba-tiba jadi pisah? Nah, gitu. Sehingga dia akan nanti ngajak kamu untuk ngobrol, tapi obrolannya ini cenderung bukan ngefixkan gitu lah ya, bukan untuk memperbaiki. Jadi jatuhnya di sini nanti akan bisa saling menyakiti, gitu ya. Jelasnya dia ini tidak akan tenang untuk bereaksi dengan kamu, itu nggak bakal tenang, akan histeris banget ini, gitu lah ya. Bentuk dari kesedihan dia terhadap keputusan kamu ninggalin dia gitu ya,
dia sakitin kamu balik. Nah, seperti itu. Dia akan bikin kamu kayak ngerasa bersalah. Nah, dia akan bikin kamu kayak seolah-olah kamu nyesal kalau kamu ninggalin dia. Nah, seperti itu. Harapan dia tadi, lagi-lagi, bukan pure dia memang mau nyakitin kamu karena apa gitu ya. Supaya kamu itu takut untuk meninggalkan dia, atau supaya bikin kamu itu iba sehingga kamu tidak akan ninggalin dia. Nah, seperti itu ya. Dia tidak siap dengan perpisahan ini, jelas sekali pasangan kamu ini tidak siap. Nah, seperti itu ya. Rasa takut nanti akan ada. Dalam diri dia tuh rasa takut ada. Rasa takut dan marah itu campur-campur. Nah, itulah yang bikin respon dia nanti ke kamu itu agak kurang sedap ya, agak kurang elok gitu, agak kurang enak. Nah, di sana. Ini orang nanti kalau misalnya kamu kekeh ninggalin dia, ini nanti lama ini nanti bisa memaafkan kamu. Rasa penolakan dia terhadap keputusan kamu itu bakal lama dia rasakan. Gitu ya. Nanti rasa dicampakkan, rasa terbuang, rasa tidak berharga, rasa penilaian kamu tuh meremehkan dia, itu nanti lama banget menghancurkan dan mengobok-obok hidupnya dia. Nah, seperti itu. Memahami apa yang terjadi itu satu perkara besar menurut pasangan kamu ini. Nah, seperti itu ya. Tapi apakah dia nanti nggak move on dari kamu? Ya pasti move on. Cuman ya proses move onnya itu ndak secepat kilat gitu. Banyak PR nanti, terutama tentang mengikhlaskan, memaafkan, menerima kayak gitu ya. Itu lama. Nah, di sana ya. Jadi tidak akan gampang-gampang gitu. Harapan dia masih terus ingin berbahagia dengan kamu. Ketika kamu ngomong pisah, berarti kamu menghancurkan harapan-harapannya. Kamu menghancurkan planning-planningnya dia. Mau-maunya dia. Nah, kayak gitu ya. Kamu orang yang mengecewakan dia banget. Kayak gitu. Nah, ketika kamu mengecewakan dia, kamu harus membayar harganya. Ada harganya ketika kamu memancing kesalnya dia gitu loh. Awal-awalnya ya mungkin dia akan bilang ya udah enggak apa-apa gitu, tapi ini jelas saja akan culas banget, cara jawabnya itu akan culas banget gitu ya. Walaupun dia diam, oke, dia nggak ngamuk-ngamuk, dia nggak marah-marah sama kamu, tapi dia diam gitu ya. Diam dia itu diam yang kayak api di dalam sekam, panas membara, merusak dirinya sendiri. Dan tidak tertutup kemungkinan dia akan ngerusak kamu. Nah, seperti itu ya. Jadi ini ego yang duluan akan bermain. Ego duluan yang akan terbakar, tersulut, yang akan duluan merespon. Sisi gelapnya dia yang duluan akan merespon dari keputusan kamu untuk ninggalin dia. Nah, kayak gitu. Harapan dia ingin berbahagia, tapi justru nanti tindakan-tindakan dia itu menjauhkan dia dari harapan dia membersamai kamu. Atau kamu mendampingi dia. Nah, seperti itu. Akan banyak nanti di sini drama ya. Drama. Entah yang dia perlihatkan kepada kamu, ataupun yang dia simpan diam-diam. Nah, yang jelasnya ini orang bakal terluka sekali. Untuk beberapa kebetulan kamu terhubung dengan orang yang minimal sudah pernah ngerasakan patah hati, ngerasakan kecewa terhadap relationship. Jadi ini sudah menjadi kali kedua atau kali kesekian bagi dia. Gitu ya. Dan perkara ini walaupun bolak-balik dia alami, tapi dia masih belum dengan bisa segampang itu mengikhlaskan tadi. Menerima tadi. Nah, kayak gitu ya. Oke. Baik. Ini kita akan coba untuk deck yang terakhir ya. Deck yang ketiga ini. Siapa kamu yang pilih ini? Yuk, kita cari tahu. Oh ya. Ada
ada justice di situ. Oke, nah jadi orang ini apakah dia akan langsung cepat mengiyakan kamu mau ninggalin dia? Enggak, tidak gitu ya. Jadi di sini dia akan enggak langsung bilang oke, kita bubar aja, enggak akan langsung gitu. Tapi dia akan minta momen untuk apa ya, berpikir dulu. Nah di sana. Tidak akan cepat dia ngomongin iya, berpisah kita gitu, nggak akan cepat gitu ya. Nah untuk memperbaiki hubungan itu akan ada lagi di sini gitu, akan ada upaya-upaya dia menciptakan kembali cinta, menghadirkan kembali cinta di antara kamu dan dia gitu ya. Nah jadi kamu tidak sia-sia bertemu dengan orang ini. Kalau mari lihat, ini adalah pasangan yang baik sesungguhnya. Walaupun dia mungkin pernah melakukan kekeliruan kepada kamu sehingga kamu meminta untuk putus ya, atau meminta untuk berpisah ya. Nah, gini, ketika pun dia pernah melakukan kekeliruan, tapi dia akan coba untuk memperbaiki dirinya. Nah, seperti itu. Dia akan coba untuk memperbaiki dirinya agar dia bisa menyeimbangin kamu. Jadi dia tuh nggak akan tutup mata. Oh, dia akan ngajak kamu ngomong. Atau minimal dia akan merimangi dirinya. Apa-apa yang sudah dia lakukan dalam hubungan kalian ini. Apa-apa yang mesti dia rubah. Apa-apa yang mesti dia tambahkan di dalam dirinya. Agar dia bisa terus berharmonis dengan kamu. Sana ya. Akan ada saling ngejudge di sini. Akan ada saling ngejudge. Misalnya gini, dia akan bisa menilai kamu ya, ini akan berontak, soalnya dia akan berontak, dia tidak bisa menerima gitu. Tapi pemberontakan dia ini bukan menghancurkan, tetapi dia yang kayak gini, aku masih mau memperbaiki. Nah kayak gitu dia, aku akan merubah diriku. Nah di sana ya, setidaknya dia akan mencoba dulu. Kalau untuk misalnya marah, kecewa, awal-awalnya ya mungkin dia alami itu. Tapi dia akan cepat mikir dengan sehat gitu loh. Oh ya seperti ini ya. Dia akan lihat dia akan putar kembali, melihat hubungan kalian ini untuk mencari celah kekeliruan gitu loh. Ya, akan mencoba untuk mencintai kamu, akan mencoba untuk lebih bersabar dengan kamu. Gitu. Tipe orang seperti ini kalau mari lihat, dia ini cukup bahagia kalau dia bisa mencintai. Gitu loh. Ada memang orang seperti ini ya. Nah, jadi dengan bisa mencintai seseorang itu satu kepuasan yang luar biasa bagi dia. Karena dia ingin hanya hidup itu penuh dengan keharmonisan. Nah, kayak gitu ya. Mencintai kamu seperti suatu tugas bagi dia. Makanya nanti dia akan memaafkan kamu karena kamu pernah melakukan kesalahan ke dia. Atau ketika kamu ngomong putus itu kan bukan perkara mudah ya. Bukan perkara yang gampang diterima oleh seseorang. Oleh orang ini terutama. Dia akan maafkan kamu, maksudnya kayak gini, dia nggak akan dendam bahwa kamu tuh pernah ninggalin dia. Karena mari tahu ada beberapa orang itu ketika disampaikan keputusan untuk berpisah, dia kesal ini, kamu nggak boleh ninggalin aku, harus aku yang ninggalin kamu baru boleh. Nah tapi orang ini tidak gitu ya. Dia akan coba untuk memahami dari sisi kamu, dari sebelah kamu itu gitu loh. Ada apa? Kerisauan apa yang kamu alami sehingga kamu minta putus dari dia, ingin berpisah dari dia. Nah kayak gitu ya, dia akan coba untuk menyelami kamu. Silahkan kamu mau marah-marah ke dia, mau ngambek-ngambek ke dia gitu ya, mau menyampaikan apapun unek-unek kamu ke dia, silahkan, dia akan terima itu, dia akan telan itu semua. Tapi bukan masuk kiri keluar kanan, enggak.
Enggak ya. Dia akan, oh kamu seperti itu, oh jeritan batinmu seperti itu. Nah kalau mari lihat dengan orang seperti ini, marah itu boleh, tapi marah-marah ya jangan. Gitu ya, karena orang ini mudah untuk memahami sesungguhnya. Kamu ngomong bagus, kamu ngomong baik, kamu ngomong jelas ke dia bisa ngerti dan dia mau mengerti. Gitu lah. Yang paling utama itu kan kemauan itu ya kan. Nah dia akan mau gitu lah. Ya, dia jadi nanti akan bikin dirinya itu berubah menjadi seseorang yang bisa kamu cintai. Nah, di sana. Ya. Paling dia sebentar aja tuh kesal. Hanya sebentar aja. Gitu. Sebentar aja dia memberontak dari kamu. Marah-marah mungkin, tapi sebentar aja. Habis itu dia akan berubah menjadi lebih lembut lagi ke kamu. Lebih pengertian lagi ke kamu. Nah, seperti itu. Kamu akan lebih berbahagia. Setidaknya dia akan mencoba membuat kamu lebih berbahagia. Dia akan memastikan kamu itu nyaman ada di sisinya dia. Akan ada perubahan-perubahan yang dia lakukan. Tidak berusaha untuk merubah kamu. Dia terima kamu apa adanya. Gitu ya? Tapi dia yang berubah gitu loh. Dia akan berubah sesuai dengan gambarannya kamu. Nah, ya. Orang ini memang nanti dia melakukan perubahan itu tidak dengan banyak kata, tetapi dengan perbuatan. Dengan perbuatan, kayak gitu. Sekiranya hubungan ini tidak bisa lagi diperbaiki menurut kamu, orang ini nanti akan sabar aja. Dia akan nunggu kamu di sini. Dia akan nunggu kapan kamu balik ke dia. Gitu loh. Karena dia cukup puas dengan bisa mencintai kamu saja, dia udah ngerasa puas banget gitu. Ya, jadi di sini nggak akan dia merusak hidup kamu, nggak akan dia merusak hidupnya sendiri karena perpisahan ini, tidak. Tetapi tadi menunggu kamu, menanti kamu kembali ke dia, ya mungkin akan dia lakukan, gitu ya. Mungkin dia akan lakukan. Nah, jadi kalau dia memaksakan untuk kamu itu mau stay di sisinya dia, itu enggak mau dia. Dia mau kamu tuh hadir dengan keikhlasan. Hadir kamu dalam kehidupan dia dengan keikhlasan kamu, dan kamu ikhlas mengizinkan dia masuk dalam kehidupan kamu. Nah, orang ini seperti ini. Jadi ini baik ini ya, kalau menurut Mari ini baik. Gitu. Ya paling dia nanti akan banyak sedihnya gitu. Dia akan menutup-nutupi. Sekiranya kamu nggak mau nih berkomunikasi dengan dia, dia akan tutup-tutupi dulu. Apapun yang dia rasakan, rasa kangen gitu ya, rasa sedihnya dia akan tutupi itu. Dia akan berusaha untuk tenang menghadapi itu semua. Nah, kayak gitu. Jadi ini orang tidak langsung panikan gitu ya, enggak. Kalau menurut Mari enggak. Dia enggak akan semakin membakar kamu dengan kemarahan gitu. Karena orang ini malas banget sebenarnya, konfrontasi itu malas banget. Kalau bisa tenang, kenapa harus ribut-ribut? Nah, ini dia. Berdrama yang kemudian bikin kamu itu tidak merasa nyaman. Ini enggak mau banget ini orang. Gitu ya, akan banyak mikir dia nanti, akan banyak mikir kalau kamu tuh minta putus dari dia. Selanya itu di mana? Nah gitu, kurangnya diri ini di mana? Itu yang Mari bilang tadi, ngejudge itu ya. Dia akan ngejudge dirinya, dia akan kayak, bukan ngejudge ya, tapi dia akan mengkoreksi gitu loh. Sorry, bukan ngejudge, tapi dia akan mengkoreksi diri dia yang paling utama. Nah kita bersedia menjadi kekasih yang baik, itu yang akan dia lakukan. Nah di situ ya, walaupun nanti mungkin agak-agak sedikit malu-malu kayak gitu, tapi dengan kamu ngelihat matanya dia, kamu akan tahu bahwa orang ini memang punya cinta yang besar untuk kamu. Nah gitu ya, orang ini memang tulus sama kamu, tuh tulus banget ini sesungguhnya, gitu loh. Tapi dari apa yang terjadi di antara kalian selama ini ya, itu hanya kayak respon spontan
seolah-olah mencerminkan kamu gitu. Nah, jadi kalau misalnya kamu marah ke dia, kemudian dia balas marah, posisi kemarin-kemarin ya, itu dia hanya kayak ngebalikin energi yang kamu lemparkan ke dia. Tapi sesungguhnya siapa orang ini? Gitu ya. Sesungguhnya siapa orang ini? Adalah orang yang benar-benar mau mencintai kamu. Orang yang benar-benar mau nyayangin kamu. Nah itu ya, hadir dia dalam kehidupan kamu ya untuk bercinta kasih sayang. Bukan untuk mencari keribetan hidup. Mencari luka dan menimbulkan luka. Enggak. Nah seperti itu ya. Oke, baik. Untuk teman-teman yang mungkin mau berkenan, baik hati, untuk bantu mari bikin time-timenya. Ini time untuk deck pertama, kedua, ketiga. Mari ucapkan duluan. Terima kasih banyak ya. Nah oke, seperti itu aja dulu yang bisa mari sampaikan. Semoga kamu mampu memahami. Dan sampai berjumpa di reading mari yang berikutnya.